Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini kita gunakan 1 butir telur, kemudian kita tambahkan sedikit kaldu, sekitar seunjuk sendok teh aja. Kemudian telurnya kita kocok dulu ya, agar antara kaldu, kuning dan putih telurnya saling menyatu. Nah, jika udah seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu untuk telurnya. Sekarang kita akan ambil tempe. Saya gunakan 1 keping tempe, ini saya beli seharga Rp6.000. Kemudian kita potong-potong dulu tempenya. Nah, ini untuk ketebalannya jangan terlalu tebal, tapi juga jangan terlalu tipis ya, nanti sesuai selera aja. Nah, kita potong dulu beberapa bagian. Kemudian 1 kepingnya ini kita potong kembali. Nah, ini 1 kepingnya seperti ini, kita bisa potong lagi atau kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau mau dibagi menjadi 2 juga boleh, cuma nanti dia terlalu lebar, khawatirnya nanti mudah patah ya. Nah, kalau kita potong dia menjadi 3 bagian seperti ini pas, jadi dia seperti potongan kentang ya teman-teman, kentang goreng. Nah, ini kita potong semuanya, sama yang sisanya tadi juga kita potong lagi. Jadi ini dapatnya lumayan banyak, 1 keping tempe setelah kita bagi menjadi berapa bagian seperti ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan kaldu ayam. Nah, ini kita taburin aja secara merata. Jadi memang sengaja ya tempenya ini kita bentuk memanjang seperti ini, tidak kita bentuk kotak atau tidak kita bentuk melebar. Nah, kita taburi secara merata, ini sekitar setengah sendok teh. Kalau udah kita taburi secara merata, kemudian kita gaulkan atau kita satukan dengan tempenya. Nah, ini pelan-pelan aja ya teman-teman, karena bentuk tempenya nih seperti kentang atau seperti korek api. Jadi ketika kita membolak-baliknya harus pelan-pelan, karena tekstur tempe ini dia tuh nggak keras ya, jadi dia agak sedikit lembek atau lembut. Nah, jika udah seperti ini, bagian atasnya udah kita balik, kita tambahin lagi sedikit, sekitar 1/4 sendok teh, kita taburkan lagi agar nanti rasa tempenya ini benar-benar gurih. Nah, kita aduk lagi atau kita gaulkan kembali. Nah, jadi udah kelihatan ya ketika kita kasih bumbu, tempenya tuh mulai basah, teksturnya udah mulai semakin padat. Kemudian kita satukan kembali sampai benar-benar tercampur merata ya, jadi nanti tempenya ini benar-benar gurih. Oke, kalau udah tercampur merata seperti ini, kemudian langsung kita tadi telur yang udah kita kocok dengan kaldu, kita siramin ke atas tempe. Nah, ini kita siramin secara merata juga. Di setiap keping tempenya pastikan nanti terkena dengan baluran telur kocoknya. Oke, kemudian tinggal kita gaulkan. Nah, ini jadi tempenya jadi semakin basah ya teman-teman. Nah, tadi telurnya sengaja saya nggak banyak kasih kaldu, karena yang pentingnya itu di tempenya tadi yang kita kasih kaldu, jadi dia nanti gurih. Nah, kita satukan. Kalau telurnya udah merata, kemudian kita tambahkan tepung serbaguna. Nah, untuk mereknya bebas aja ya teman-teman. Di sini kita taburkan di bagian atas. Kalau mau pakai sendok juga boleh, cuman kalau kita tabur seperti ini nanti dia jadi lebih merata ya. Nah, jadi tempenya udah gurih, baluran telurnya juga udah sedikit gurih. Kemudian kita tambahkan lagi dengan tepung serbaguna yang juga udah gurih, jadi nanti hasilnya benar-benar enak. Nah, ini kita gaulkan kembali. Ini masih agak basah ya teman-teman. Nah, pelan-pelan aja saat membolak-baliknya agar tempenya tuh nggak patah. Nah, seperti ini udah mulai merata ya untuk tepungnya. Kalau misalnya kamu mau pakai tepung terigu juga boleh, cuman kalau tepung terigu dia lebih tawar. Jadi saat kamu membalut tempenya harus lebih banyak dengan kaldu tadi ya, kalau kita menggunakan tepung terigu. Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit. Nah, teksturnya udah makin lengket ya teman-teman, jadi dia tuh nggak kering tapi juga nggak terlalu basah. Nah, jadi dia udah mulai bisa dipisahin satu sama lainnya. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman. Nah, jadi dia udah mulai saling berpisah. Kemudian kita sisihkan dulu. Saya ambil satu wadah kembali. Kemudian di sini kita menggunakan tepung roti. Ini saya gunakan yang warna putih ya, atau tepung roti tanpa pewarna, atau bisa teman-teman cari namanya tepung panir, biasanya ada jual di toko bahan kue. Nah, ini yang kemasan sekitar 200 gram. Kita gunakan semuanya. Kemudian langsung kita masukin tadi tempe yang udah kita balut dengan telur dan juga tepung serbaguna.
Nah ini jadi dia mau menempel ya teman-teman, makanya tadi tempenya tuh nggak usah sampai kering banget, harus masih tetap lengket dan basah. Jadi ketika kita balur dengan tepung panir atau tepung roti, dia mau menempel. Nah ini kita balur semuanya ya, kemudian saat proses penggaulannya itu kalau bisa agak ditekan agar rotinya itu menempel, jadi nanti ketika saat dimasak dia nggak lepas ya. Nah seperti ini kita rapikan, jadi cantik banget ya teman-teman. Jadi dia seperti kentang tapi ini kita gunakan tempe. Nah ini kita tekan-tekan bagian panirnya agar benar-benar menempel ke bagian luar tempenya. Oke teman-teman, ini semuanya akan kita balur dan akan kita panir dulu dengan tepung roti. Sekarang kita akan proses memasak. Kita gunakan minyak goreng, ini saya gunakan agak banyak ya minyak gorengnya. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya benar-benar panas. Nah kalau udah panas kita langsung masukin tadi stik tempenya satu persatu aja. Nah kita susun, kita rapikan ya teman-teman. Ini gunakan api jangan terlalu besar, jadi gunakan api sedang agar bagian bawahnya itu nggak cepat menguning atau nggak sampai hangus. Nah ini pastikan kita bolak-balik kalau warnanya tuh udah mulai menguning bagian bawahnya. Nah ini kita gunakan api sedang. Nah warnanya udah mulai kecoklatan keemasan ya teman-teman. Kalau misalnya coklatnya atau warna keemasannya sudah merata, itu menandakan stik tempenya tuh udah matang dan udah boleh kita angkat atau dia udah crispy ya. Nah seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kemudian kita tiriskan juga minyaknya, tapi ini minyaknya nggak meresap kok teman-teman di tempe, jadi tempenya ini crispy dan dia kering. Nah kita angkat yang udah warnanya kecoklatan, yang belum kita tunggu lagi sampai dia benar-benar kecoklatan ya, agar nanti hasilnya benar-benar crispy. Oke ini kita angkat semuanya, kemudian masih ada sisa yang tadi kita goreng kembali, kita goreng sama ya sampai menguning. Nah ini dia teman-teman hasil dari stik tempe crispy-nya. Ini seperti kentang atau seperti nugget ayam ya. Jadi kalau kita nggak punya ayam di rumah kita bisa gunakan tempe. Ini juga sehat dan untuk rasanya jangan ditanya, ini juga enak loh teman-teman. Kemudian agar lebih lengkap kita sediakan saus cocolnya. Ini saya gunakan kecap, kemudian saus cabai dan juga sedikit saus tomat, kita satukan. Nah seperti ini ya, tinggal kita makan di saat santai atau buat cemilan anak-anak di rumah. Ini rasanya enak, kemudian bagian luarnya crispy, bagian dalamnya tuh tetap empuk dan lembut, rasanya juga gurih. Selain untuk cemilan keluarga, stik tempe crispy ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman, tinggal kamu kemas ke dalam mika-mika kecil.